Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan lingkaran. Setelah di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Setelah belajar kedudukan titik, sekarang kita akan mempelajari kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau di titik kemarin ada titik di dalam lingkaran, titik pada lingkaran, dan titik di luar lingkaran. Kemudian bagaimana dengan garis? Mari kita pelajari. Nah, misal di situ ada sebuah lingkaran dengan pusat P, mempunyai jari-jari R, kemudian di situ ada lingkaran yang pertama, L1, kemudian mohon maaf ada garis ya, ada garis yang pertama L1, kemudian ada garis yang kedua L2, dan ada garis yang ketiga adalah L3. Nah, kalau kita lihat ketiga garis ini dia punya kedudukannya masing-masing. L1 di situ dia memotong lingkaran. L2 dia menyinggung lingkaran. Kalau L3 dia tidak memotong ya. Dia ada di luar lingkaran seperti itu. Nah, kalau L1 karena dia memotong, maka nanti akan ada dua titik potong antara garis L1 tersebut dengan lingkaran. Kemudian L2 karena dia menyinggung, maka akan ada satu titik singgung lingkaran. Sedangkan L3 karena dia tidak memotong dan tidak menyinggung, maka tidak ada titik potong dan titik singgung. Nah, dari titik pusat P, kita bisa menarik garis yang menuju ke garis L1. Misal untuk garis yang menghubungkan dari titik pusat P ke garis L1 di situ ada D1. D di situ adalah bukan untuk diameter ya, tapi distance atau jarak. Jarak dari titik pusat ke garis. Kemudian ada D2 dan ada D3. Nah, bagaimana kita menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran? Sama seperti kedudukan titik, ada dua cara juga. Cara substitusi dan cara perbandingan. Nah, kalau cara substitusi, kita bahas dulu. Yang pertama tentang garis ya. Garis di sini kan dia punya persamaan sendiri ya. Nah, misal di situ persamaan garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kita bisa membuat garis itu kita buat X sama dengan atau Y sama dengan. Jadi bebas. Kita bisa buat menjadi X sama dengan atau X sama dengan ya. Atau Y sama dengan. Jadi bisa pilih salah satu yang lebih enak yang mana. Nah, kemudian setelah kita buat X sama dengan dan Y sama dengan, bisa kita substitusikan X sama dengannya ini atau Y sama dengannya ini ke persamaan lingkaran di pusat 0,0 atau A, B atau bentuk umum tergantung soalnya nanti ya. Jadi bisa kita substitusikan. Nah, misal persamaan lingkaran di pusat 0,0 X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, misal di situ yang kita pakai adalah X sama dengan, maka ini kita substitusikan. Jadi, kita kuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dari situ nanti akan membentuk suatu persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut kita bisa mencari yang namanya diskriminan. Nah, ada yang masih ingat ya diskriminan? Diskriminan itu kita bisa dapatkan dari B kuadrat min 4AC. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka garis tersebut memotong. Memotong.
memotong. Oke. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka menyinggung. Kalau D-nya itu kurang dari 0, maka dia tidak memotong atau tidak menyinggung. Seperti itu. Nah, efeknya kalau diskriminannya lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, maka kita harus melanjutkan mencari titik potong dan titik singgungnya dengan cara memfaktorkan persamaan lingkaran tersebut, persamaan kuadrat tersebut, kemudian kita cari X dan Y-nya, koordinat X dan Y-nya. Nanti akan kita bahas di contoh soal. Kita akan lanjutkan ke cara yang kedua, yaitu dengan perbandingan jarak. Kalau tadi kita bandingkan jarak antara, kalau materi sebelumnya ya, ada kedudukan titik terhadap garis, kita bandingkan antara jarak dari pusat ke titik, kita bandingkan dengan jari-jari. Di sini juga sama. Cuma kalau kita ingin mencari jarak dari titik ke garis, ini sedikit berbeda. Nah, perbedaannya di sini. Nah, untuk mencari D ya, atau distance ya, jarak dari titik pusat ke garis, kita gunakan rumus ini. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan rumus ini di MTS atau SMP dulu ya. Jadi, misal ada sebuah titik ya, titik di sini adalah titik pusat, koordinat X, Y. Di sini harusnya Y-nya saya ganti warna merah ya. Jadi ada X, Y. Kemudian ada sebuah garis, persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita bisa mencari jaraknya dengan menggunakan rumus ini. Jadi mutlak AX tambah BY tambah C. Dengan A ini adalah koefisien dari, saya ganti warna dulu, koefisien dari X, kemudian B ini adalah koefisien dari Y. Nah, sedangkan C ini adalah konstanta. Ya, ini. Jadi A kita substitusikan, kemudian X-nya ini adalah koordinat titik pusat X dan Y. Makanya saya rubah warnanya seperti itu. Jadi X dan Y ini adalah koordinat titik pusat. Jadi kita akan mendapat jarak dari titik ke garis dengan menggunakan rumus ini. Nah, kemudian kita bandingkan antara jarak titik ke garis dengan jari-jari. Nah, jika D-nya kurang dari R, ya, dia akan memotong. Jadi garisnya akan memotong lingkaran. Jika D-nya sama dengan R, maka garis itu hanya menyinggung lingkaran. Dan ketika D-nya lebih dari R, maka garis tersebut tidak memotong lingkaran. Seperti itu. Jadi ada dua cara, bisa pakai substitusi atau pakai perbandingan jarak. Kita coba lanjut ke contoh soal. Nah, di situ tentukan kedudukan garis X plus 2Y sama dengan 12 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, bagaimana cara kita menentukan kedudukannya? Kita bisa pakai dua cara, bisa pakai substitusi dan juga bisa pakai perbandingan garis ya. Perbandingan jarak maksud saya, jarak dari titik ke garis dengan jari-jari. Nah, kita coba yang substitusi. Di situ ada X plus 2Y sama dengan 12. Nah, ini bisa kita tuliskan, kita buat lebih enak adalah X sama dengan 12 min 2Y. Nah, 12 min 2Y inilah yang akan kita substitusikan ke X. Jadi, 12 min 2Y kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini kita kuadratkan, dia jadi 144
kemudian min, di situ ada min 12, bukan, min 24Y, kemudian ada min 48Y, kemudian plus 4Y kuadrat plus Y kuadrat min 25 ya, kita jadikan satu ruas, dia jadi 5Y kuadrat, kemudian ini harusnya min 48Y, mohon maaf, min 48Y, kemudian ditambah 48Y, ditambah 144, di situ kita kurangi dengan 25, jadi 119. Sama dengan 0. Nah, ini sebelum kita memfaktorkan, kita cari dulu diskriminannya. Apakah nanti diskriminannya lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Jadi kita cari diskriminannya dulu. Di situ ada B kuadrat min 4AC, jadi negatif 48 kuadrat min 4 kali 5 kali 119. Angkanya cukup besar. Di situ ada 48 kuadrat. Kita kuadratkan, 48 kuadrat itu adalah 2304. Kemudian 4 dikalikan 5, 20. 20 dikalikan 119 adalah 2380. Nah, di sini hasilnya kalau kita kurangkan ya, di situ kan negatif ya, negatif 74. Nah, karena diskriminannya negatif, artinya apa tadi kalau diskriminannya negatif? Kalau diskriminannya negatif, berarti garis itu dia tidak memotong atau tidak menyinggung. Ya. Jadi kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong atau tidak menyinggung. Nah, sekarang kita akan coba gunakan cara yang kedua, yaitu cara perbandingan jarak. Nah, kita cari dulu jaraknya. Jadi jaraknya saya tulis saja biar ingat ya. Jadi AX plus BY plus C dibagi dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini bentuknya kan untuk persamaan garis yang kita pakai adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, di sini ini belum sesuai ya, jadi kita tuliskan X plus 2Y min 12 sama dengan 0. Nah, sekarang A-nya adalah 1, kemudian X ini adalah titik pusat lingkaran nya 0,0, jadi 1 kali 0 ditambah 2 kali 0, kemudian ditambah negatif 12. Kita bagi dengan akar A kuadrat. Ya, di situ berarti 1 kuadrat, 1, kemudian tambah 2 kuadrat, 4. Oke, kita mutlakkan. Jadi di situ adalah negatif 12 per akar 5.
tapi dimutakkan, maka dia nanti akan jadi positif ya. Nah, di situ eh, akar 5 itu kan sebenarnya 2, sekian ya. 2, sekian. Jadi negatif 12 kalau kita bagi 2, sekian maka nanti hasilnya adalah 5, sekian. Jadi 5 lebih sedikit seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan tadi kita bandingkan antara jarak dengan jari-jari. Jadi jarak kita bandingkan dengan jari-jari. Jari-jarinya di sini adalah 5 ya, karena di situ R kuadratnya 25, maka jari-jarinya adalah 5. Nah, berarti 5, sekian dia adalah lebih besar daripada jari-jari. Karena jaraknya lebih besar daripada jari-jari, jarak dari titik pusat ke garis lebih besar, maka garis X plus 2 sama dengan 12, dia berada di luar lingkaran. Itu untuk contoh soal di kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalian bisa mencoba soal-soal lain di buku kalian agar lebih menguasai untuk materi kedudukan dua lingkaran. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya kira cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.